bangga memiliki. Al-Jailani radhiyallahu anhu dibimbing langsung oleh guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo berdiri sejenak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Allah alaika. Allah Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika. Engkaulah Nabi sayang ke umat, engkaulah Nabi cinta ke umat, engkaulah Nabi ulas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Ya Nabi Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. salawat engkaulah Nabi mentarinya umat, engkaulah Nabi bulannya umat, engkaulah Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Salam alaika, Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah La illallah Muhammad Syabdul Qadir Waliullah Allahumma salli ala Muhammad. Tolong rekamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya yakin seyakin-yakinnya beliau akan selalu hadir di tengah-tengah orang yang berselawat dengan cinta kepadanya. Juga semoga syafaatnya beliau Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, ulama-ulamanya Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah keramat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Allah limpahkan, Allah berikan, Allah turunkan, Allah cipratkan kepada kita beserta keluarga. Amin Allahumma. Dengan sebab syafaatnya Rasulullah, barokahnya orang tua, guru, ulama, aulia Allah Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga kita beserta keluarga dijadikan orang-orang yang istiqomah. Istiqomah di dalam imannya kepada Allah, istiqomah di dalam ibadahnya, istiqomah di dalam setiap perbuatan baiknya, istiqomah di dalam keyakinannya kepada Allah, mantap, netep, nancep kepada Allah. Amin Allahumma. Kenapa mana? Oh, gak kelihatan. Pakai anu si belangkon. Alhamdulillah, ya sih. Oh, sini gini. Kalau udah didampingin kiai-kiai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya. Tapi didampingin ulama, bersama ulama, tidak perlu ada khawatir. Karena barang siapa duduk berserta ulama, Allah 2 jam, sampai berapa jam ini sudah? Atau makan 2 suapan bersama ulama, melangkah 2 langkah bersama ulama karena cinta, maka Allah akan berikan 2 pahala yang masing-masing pahalanya seluas bumi ini loh. Sampean punya tanah 100 meter aja dibuat melulu.
Ini seluas bumi, satu pahala. Ini dua pahala. Jadi jamaah manakib gak perlu repot masalah mikir warisan. Ya, nggak perlu repot mindahin batas tanah. Ya, nggak perlu ribut-ribut perkara masalah tanah. Karena kamu dengan cinta Allah berkasih pahala yang seluas daripada bumi ini. Dengan pahala itu Allah bukakan jalan kemudahan dunia maupun akhiratnya. Abah gak sejengkal pun Abah gak diberi warisan sama Abah. Kenapa demikian, Bah? Karena Abah gak punya tanah yang diwariskan. Abahnya Abah gak punya tanah yang buat diwariskan ke saya. Karena tanahnya Abah pun numpang di tanah negara. Tanah apa namanya? Ya seperti itulah. Sekarang ini aja sudah punya tanah itu. Makanya kata Abah, tidak ada anak yang saya wariskan kecuali doa. Di sini tempatnya kita berdoa. Betul? Betul? Karena warisan tidak akan menjamin anak akan selamat dunia akhirat. Tidak sedikit gara-gara warisan, kadang saudara jadi pecah. Tidak sedikit gara-gara warisan, perkara sampai akhirnya tumpes-tumpesan. Betul? Betul? Tapi adakah orang yang mau berebut warisan istiqomah? Enggak. Ada? Atau orang yang mau berebut masalah pahala? Tidak ada. Maka bersyukur kita kepada Allah. Kalau ada di antara jamaah orang tuanya miskin, kamu miskin, jangan kecil hati. Kamu punya Allah, kamu punya istiqomah. Al-istiqomah min alfi karamah. Betul? Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Sementara orang banyak pengen keramat, tirakat, puasa, ke gua-gua, kadang bermusafir, pengen keramat. Padahal keramat cukup kamu istiqomah, di situ ada kekeramatan. Betul? Betul apa betul? Hidup zaman-zaman akhir. Kalian yang datang ke tempat ini, ya, yang mendudukkan ke tempat ini, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ya. Sekalipun tidak datang ke sini, kadang di mana-mana kamu tetap istiqomah ikut zikir manakib. Siapa yang mendudukkan, siapa yang menzikirkan adalah Allah. Apakah tidak ada yang lain selain kalian? Kenapa kalian yang dipilih oleh Allah? Maka bersyukurlah kalian. Di antara sekian banyak orang yang beriman, Allah tunjuk. Allah, kamu jadikan duta oleh Allah. Duta istiqomah di muka bumi ini. Beruntung kalian dijadikan duta istiqomah. Jangan kalian kira istiqomah ini perbuatan yang ringan. Istiqomah itu ringan dalam ucapan, tapi berat kadang dalam pelaksanaannya. Kenapa demikian? Banyak rampok dan penyamunnya. Ada yang merampok dengan menghasut, ada yang merampok dengan menakut-nakutin, ada yang merampok dengan ya macam-macam. Karena sesungguhnya di situ ada kecemburuan. Setan cemburu kepada kalian karena setan tidak bisa istiqomah seperti kalian. Betul? Oleh karenanya, wahai jamaah manakib, jangan menyesali nasib, jangan meratapi keadaan. Jangan pula kamu menangisi kenyataan, tapi bangun dan bangkitlah, percayakan dengan kuasa Allah. Bahwasanya dengan kuasa Allah, kun jadilah fayakun, maka akan terjadi apa yang kalian kehendaki. Tapi keyakinan harus disertai dengan perbuatan yang real, perbuatan yang nyata. Jangan cuma yakin-yakin saja ke Allah, tapi harus disertai dengan perbuatan. Setuju? Setuju, Pak. Seperti yang dikatakan Kiai Fatahillah tadi, kalian datang ke sini pakai ongkos, pakai biaya. Ini salah satu, ya, salah satu apa yang kamu yakini dimodalin. Tidak cukup yakin doang. Udah yang penting saya yakin ke Allah, tapi dekem aja di rumah. Ya kalah dengan yang membayar biaya.
Iya apa tidak? Yakin sih yakin, sama yakinnya kepada Allah, sama wiritannya, sama bacaannya. Tapi semakin besar biaya yang dikeluarkan, maka semakin cepat doa kamu akan sampai kepada Allah. Tahu banyak kamu ngurus izin. Kalau kamu mau berkorban, kamu ngurus izin itu cepat. Iya. Kamu mau pinjam uang ke bank, kalau kamu mau persentasi sekian, ya dengan bagian ininya gampang cairnya. Tapi kalau kamu pelit, dipersulit. Begitu juga kita kepada Allah, betul? Kalau ingin doamu didengarkan, maka dengarkanlah keluh kesahnya tetangga kamu, saudara kamu, atau orang-orang yang susah. Baru doamu akan didengar. Salah satunya di antaranya ini ada motor 2, mungkin kamu bertanya. Ada apa nih motor? Dokter Susilo cerita sama saya, saya punya rekan owner motor ini, motor listrik. Ini ada gerobak, coba lihat. Dok, sebenarnya beliau tunjuk, waduh, berapa satu? Sekian, saya pesan 1. Hanya dikirim 2. Kenapa? Begitu saya ngeliat di sini, ya Allah, kalau jamaah bisa punya kayak gini kan bisa usaha yang nggak punya usaha. Nah, terus ngobrol-ngobrol, kalau ada yang bisa ngalangin atau ada bank yang mau kerjasama, jamaah tinggal kredit, kan lebih enak buat dagang sayur, dagang apa. Nggak usah beralusinasi jadi konglomerat. Ya, satu saja tidak punya usaha jadi punya usaha, ini sudah luar biasa. Nah, ini namanya wadah sarana juga dipikirkan, bukan hanya doa saja. Seperti apa cerita? Ya Allah ya Rob, saya minta ya Allah, ada datang seseorang minta doakan saya apa? Supaya usahanya lancar. Siapa nama kamu? Fulan bin Fulan. Doa, ya Allah ya Rob, ada Fulan bin Fulan datang kepadaku. Dia menangis kepadaku lalu minta supaya aku meminta kepadamu ya Allah agar usahanya dilancarkan. Maka lancarkanlah dengan kuasamu ya Allah. Baik, saya lancarkan. Malaikat, saya ya Rob, ini Junaidi minta kepada saya, ada Fulan bin Fulan minta usahanya lancar, kirimkan malaikat, alamatnya di sini-sini. Baik ya Rob, datang. Begitu datang, balik lagi malaikat. Sudah malaikat, sudah ya Allah. Kenapa kamu bawa pulang lagi? Orangnya molor melulu, gak ada usahanya ya Allah. Gimana saya kan beri yang dipinta usahanya lancar, yang minta tidak mau usaha, mana bisa? Nyambung? Maka dari itu jamaah manakib istiqomah terus, harus semangat, yakin harus, usaha juga harus tetap semangat. Tetapi seperti apa bilang, jangan kau sandarkan masa depanmu kepada usahamu, jangan kau sandarkan kesuksesan kamu kepada usahamu. Tetap kesuksesan kamu, hidup kamu tetap disandarkan kepada Allah. Usaha hanya bagian dari syariat yang kamu kerjakan. Betul apa betul? Setuju nggak kira-kira? Setuju, Pak. Punya motor kayak begini. Setuju, Pak. Tapi jangan cuma setuju, kamu ngutangnya seneng, bayarnya susah. Nah, mau kredit, mau apa, kalau nanti kredit, tidak usah ngomong, saya boleh kredit. Tidak, saya beli. Tidak usah cerita kepada yang lain. Ini cash apa kredit? Ya, cash lah. Loh, walaupun cuma bayar separuh kan cash bayarnya. Ya, cash lah. Bayar langsung, iya bayar langsung. Cuma bayarnya nggak full. Setuju nggak kira-kira? Setuju banget. Jadi inilah sebuah cinta ya Pak. Begitu melihat gitu Dokter Susilo kasih tahu, langsung mindset saya di jalan. Ya Allah, saya punya banyak anak. Jamaah ini bagikan anak bagi saya. Betul. Walaupun tidak semuanya, setidak-tidaknya ada yang memberikan contoh,
ada yang memulai sehingga nanti bisa diikuti oleh yang lain yang akhirnya sama-sama merasakan apa yang dia rasakan. Ini cuma kasih contoh aja, setuju itu? Kedua, ini cinta. Sebagaimana Allah selalu bilang, saya selalu bilang, cinta tak pernah berharap, tapi cinta selalu ingin memberi. Betul? Cinta sejati abadi dalam segala kehidupan. Cinta sejati tak pernah berharap, tapi cinta sejati selalu ingin memberi. Betul. Di mana ada penderitaan, di situ cinta akan datang memberikan kebahagiaan. Di mana ada kegelapan, di situ cinta sejati akan datang membawa cahaya terang benderang. Betul? Betul, Pak. Betul apa betul? Betul, Pak. Begitu juga ketika kita sudah mencintai Allah dan Allah sudah cinta kepadamu, di mana ada kesulitan, Allah akan datang untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Pasti itu. Wallahi wa nabi, saya yakin dan percaya. Ketika banyak jamaah datang kadang sakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan macam-macam. Hati sebenarnya, apa yang bisa saya lakukan? Saya dokter bukan, apa bukan, hanya bisa berdoa, betul? Betul? Hanya berharap, ya Allah, betapa bahagianya ketika yang sakit itu kau sembuhkan. Betapa bahagianya keluarganya ketika yang sakit kau sembuhkan, ya Allah. Hanya itu. Dan tidak ada kesembuhan itu kecuali atas izin dan ridho. Mungkin putus harapan kami dari penyakit yang diderita untuk sembuh, tapi tidak putus keyakinan kami dari kesembuhan yang datang dari Engkau, ya Allah. Itu. Betul? Betul? Alhamdulillah. Akhirnya Allah pun kabulkan harapan jamaah. Sehingga ada obat yang namanya 1000 doa. Dan saya bersyukur kepada Allah, kemarin di uji lab di Skopindo hasilnya luar biasa. Luar biasa. Ada sertifikatnya. Diuji di Skopindo, ternyata doa pun dapat membuat kandungan yang luar biasa. Di situ ada apa? Ada asam laurat namanya, di situ ada kandungan asam laurat, manfaatnya luar biasa. Dokter lebih tahu. Itu asam laurat itu di dalam kandungan asam apa yang 1000 doa itu apa? Kalau ibaratnya kayak CVO gitu ya. Itu paling bagus untuk Asia Pasifik itu cuma 39, sekian. Ini paling bagus sudah untuk se-Asia. Semua standar internasional asam laurat itu adalah yang dapat tuh 42. Hasil obat 1000 doa 49,82. Luar biasa. Wah, ini sangat luar biasa. Asam lauratnya luar biasa. Bahkan asam amino ya. Asam aminonya pun luar biasa. Tinggal bagaimana kamu meyakininya sekarang. Apa bukan seorang profesor? Apa bukan seorang dokter? Bahkan apa bukan seorang peneliti? Tapi Abah adalah seorang pakar cinta. Luar biasa. Betul Anda? Saya bukan pakar politik, tapi Abah pakar cinta. Bagaimana membangun cinta terhadap sesama? Bagaimana membangun cinta terhadap Allah? Setuju? Setuju, Pak. Sehingga tidak salah kalau orang bilang pangeran penebar cinta. Ini saya, begitu saya tahu dari profesor, ada sertifikatnya, ada, tadi lupa mau saya ambil. Ini ternyata kandungannya tuh luar biasa dan manfaatnya luar biasa. Nih, mana Kek Untung yang dulu penyakit serviks ya. Dia sakit serviks ya, Kek Untung ya. Dia terbaring berapa lama? 4 tahun, jadi 2 tahun dia terbaring aja. 2 tahun itu dari 4 tahun dia kena kanker serviks, 2 tahun dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Kek Untung bawa obat 1000 doa.
Alhamdulillah, lalu di video itu dia ngomong, sekarang sudah banyak perubahan. Dan ketika kliwon kemarin dia untung datang, Abah minta izin dari Abah, kan dia pakai selang. Jadi kalau kencing terus buang air tuh pakai selang kanan kiri. Dia minta izin Abah, karena sudah merasa enak, boleh nggak kira-kira selang yang di ininya dibuka? Ya kalau yakin buka aja, saya bilang. Hanya dibuka, alhamdulillah sekarang sudah bisa ikut ngaji ke majelis ibu-ibu. Ini suatu hal karunia yang sangat luar biasa. Kalau Abah cerita begini bukan promosi, supaya kalian ikut bersyukur karena kalian ikut andil dengan doa 1000 doa itu. Sebagaimana pernah bilang, tolong jamaah, saya minta 1 kali Fatihah saja setiap hari. Betul? Dikhususkan, ya Allah, jadikanlah obat 1000 doa dan Abah Junaidi Al-Baghdadi penyembuh dari segala penyakit, ya Allah. Al-Fatihah, gitu aja. Berarti Anda ikut andil di situ. Saya mau tanya, sudah apa belum? Sudah. Belum apa sudah? Wallahi. Beneran? Beneran? Wallahi. Kalau sampai imam tidak kirim Fatihah, maka nanti kalau naik ke atas panggung bendang-bendang begini. Kenapa? Abah yakin dengan kekuatan doa. Betul apa enggak? Karena doa adalah senjata yang paling ampuh. Nih, Haji Tono kakinya udah bagus. Sudah. Wah, itu sudah bagus banget, tadinya busuk gitu. Itu udah bagus. Coba diangkat tinggi kakinya. Tuh, udah bagus. Pakai sepatu sudah bisa. Dulu boro-boro pakai sepatu. Peletnya sudah nyala. Sudah. 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 Wow, sudah. Saya mikir kayak apa senengnya gitu kan? Kayak apa bahagianya? Istrinya kayak apa bahagianya? Haji Hartono juga sendiri kayak apa bahagianya? Pak Ramlan, mana Pak Ramlan? Nah, peletnya sudah nyala. Oh, udah apa-apa. Ini bukti bahwa kencing manisnya sembuh. Betul? Minum obat penurun gula itu hanya menurunkan, tapi tidak menyembuhkan. Buktinya, walaupun gulanya turun, peletnya nggak naik-naik. Betul apa enggak? Betul, Pak. Tapi sekarang gulanya turun, peletnya omat. Berarti sembuh. Tidak apa-apa. Wong saya ngomong ke anak saya sendiri. Betul, Pak. Nah, kemarin ini Pak Ayu, boleh, ini tahadus bin nikmah jamaah. Supaya kalian juga tambah yakin kepada Allah. Sesuatu yang medis mengatakan orang kencing manis tidak ada obatnya, harus minum obat seumur hidup. Betul gitu ya dok ya? Tapi kenyataannya dengan kuasa Allah, tidak. Dengan 1000 doa, dia bisa sembuh penyakit kencing manisnya. Luar biasa. Ini cerita, tapi cukup menjadikan keyakinan buat kalian. Jadi apa yang kamu yakini, itulah yang akan Allah berikan. Kamu datang ke sini yakin barokah, maka kamu pulangkan bawa barokah. Kamu datang ke sini yakin hajat kamu hasil, akan dihasilkan oleh Allah. Proses waktunya Allah punya urusan, jangan menuntut. Yang penting berdoa selalu, yakinilah dan serahkan kepada Allah. Ada di Jember itu anaknya kena COVID. Jadi hamil 8 bulan sehingga harus di sesar. Karena kena COVID, COVID-nya sudah menjalar ke seluruh tubuh. Sehingga apa kandungnya tinggal 52%. Saturasi oksigennya tinggal 52. Sehingga kata dokter tinggal menunggu keajaiban. Sehingga orang tuanya Pak Ayu ini datang untuk menemui anaknya tapi tidak boleh. Yang kamu sudah diisolasi di rumah sakit. Hanya debat. Hanya diperbolehkan. Saya orang tuanya. Dokter bilang, medis sudah bilang, hanya menunggu keajaiban. Saya datang membawa keajaiban. Saya datang membawa obat 1000 doa. Air itu obat 1000 doa. Ini keajaiban. Akhirnya udah debat-debat diperbolehkan, tapi harus pakai pernyataan tanda tangan.
Terus pakai APD, hanya dia datang, diperbolehkan, diminumkan, lalu dibalur-balur. Setelah beberapa menit kemudian, langsung naik 68. Alhamdulillah, sekarang dia sudah pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, maka dokter mengatakan bebas dari COVID. Wow, Luar ya biasa. Mama Nakif punya vaksin duluan. Luar biasa. Allah kirim vaksinnya apa? Keyakinan kepada Allah. Itu vaksin yang paling hebat. Walaupun kamu sudah disuntik vaksin, kalau kamu masih was-was katanya coronanya, hei temen gua nih, makanan empuk kedua nih, kan gitu. Benar nggak? Walaupun divaksin kalau masih was-was, masuk juga. Tapi keyakinan itu yang utama. Vaksin itu adalah syariat. Betul? Hakikatnya Allah yang memberikan perlindungan semuanya. Betul. Setuju? Setuju, Pak. Vaksin itu juga dari siapa? Ilmu siapa? Ilmunya Allah juga. Betul? Betul, Pak. Nah, mana Kiai Masuri? Nah, itu Kiai Masuri. Ada videonya. Itu berapa orang? Nah. Jadi, ada 11 orang yang dikarantina di rumah, di Jati Padang, diminumin obat 1000 doa, negatif semua. Saya tidak mengklaim, tidak mengatakan obat 1000 doa ini anti corona. Tidak. Menyembuhkan dari penyakit corona. Tidak. Yang mengklaim mereka yang merasakan. Bukan saya. Ana idadoni abdibi, kata Allah. Aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau ini kamu minum, kau yakin aku jadikan penyembuh atas penyakit kamu, maka aku sembuhkan penyakit kamu. Ini janji Allah. Tergantung innamal a'malu binniyat. Setuju? Setuju, Pak. Oke, sambil ngerokok, coba setelkan dong videonya dong. Mau lihat? Yang itu? Iqbal, mana Iqbal? Coba lihat di situ. Sambil mau ngerokok dulu saya. Nah, sekalian tar dulu. Coba obat 1000 doanya santri sekalian jalan deh. Ya. Coba saya mau tanya, apa mau nebus di kantor apa pakai jalan? Ya udah, yuk. Jadi kalau yang sudah punya penyakit ini, tidak apa-apa kamu minum 3 kali. 2 sendok pagi sebelum makan, 2 sendok siang, 2 sendok mau tidur. Beliau nih sekali minum 1 botol. Beliau dokter loh, saya minum 1 botol. Kamu jangan minum 1 botol, ntar besok gak ada yang nebus lagi. Ayo, sambil jalan nih. Itu sambil lihat. Nggak kelihatan. Kameranya harus dikesanain. Assalamualaikum. Baik, ya. Ngobrol sekarang tuh. Pada tanggal 2 Desember 2020, saya serta keluarga besar sebanyak 16 orang terpapar COVID-19 di daerah Jati Padang, dekat dengan Padepokan 54. 5 orang diantaranya berada di Wisma Atlet dan 3-nya berada di isolasi mandiri atau karantina. Lalu kemudian Kiai Faturi membawa obat 1000 doa dari Abah Junaidi Al-Baghdadi untuk kami semua. Alhamdulillah, dalam beberapa hari kemudian kami sudah dinyatakan negatif dari COVID-19 dan kami di sini menjadi saksi dari kekuatan doa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rasul dari Kebumen Sumberjo, Lampung. Saya ada penyakit diabetes selama 2 tahun. Setelah konsumsi obat 1000 doa saya mulai sembuh. Terima kasih Bapak Junaidi Al-Baghdadi atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ahmad Junaidi Al-Baghdadi. Saya tidak bisa kalau sendirian.
karena kamu mau juga membantu doa, sehingga kita bersyukur banyak saudara-saudara kita yang sembuh. Inilah kepuasan, inilah kebahagiaan. Uang belum tentu membuat orang itu bahagia, betul? Tapi ketika kita itu punya cinta, orang yang dicinta itu sakit sembuh, ini kebahagiaan yang luar biasa. Betul apa betul? Betul apa betul? Hidup jamaah manakib. Luar biasa, luar biasa. Begitu juga kalian datang ke tempat ini, orang tuanya datang ke tempat ini karena kamu punya cinta. Iya apa tidak? Punya cinta, cinta kepada keluarga. Hujan-hujan kamu belain, ya, dingin kamu belain. Bahkan sekarang musim corona, kamu bela-belain, tidak ada rasa takut karena yakin kepada Allah untuk mendoakan diri, mendoakan keluarga supaya jadi keluarga yang selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Betul apa betul? Kemarin banyak nikmat yang Allah berikan oleh Allah kepada kita, maka syukurin itu. Betul? Pertanyaannya, saya tanya kemana? Dokter juga. Kalau ini dikonsumsi tiap hari bagaimana, Pak? Ini hebat, ini baik. Semakin kamu konsumsi tiap hari, maka sel-sel yang rusak itu akan jadi baik, akan menumbuhkan sel-sel yang baru lagi. Jadi bagus, jangan nunggu sakit. Ini kalau kamu konsumsi tiap hari itu bagus. Bahkan ada saya punya teman itu sakit tipes sudah 20 hari. Akhirnya setelah minum obat ini dia sehat. Cuma ada efek samping dia katanya. Ada efek sampingnya. Apa? Nun gula ongak menuna. Ngerti maksudnya? Burung saya bangun terus katanya. Sehingga saya tiap hari harus bahkan nambah saya dunia. Memang betul itu. Ini penting ini. Apa gunanya harta? Kalau burungnya nggak bisa, apa artinya punya istri cantik? Kalau burungnya nggak bisa kuku. Iya apa tidak? Betul, Pak. Betul? Betul. Alhamdulillah. Bahkan semenjak saya minum 1002 ini, uminya juga ada yang nanya, apa minum jamu ya? Kenapa? Kok kayak Tarzan gini? Jadi ini bagi yang muda-muda, itu bagus, nggak apa-apa, ya. Cukup aja 2 sendok ya dok ya, mau tidur 2 sendok bagus buat jangan anak muda itu. Supaya apa? Stamina kamu semakin bagus. Kalau staminamu bagus, imunmu bagus, maka di situ bisa melawan berbagai macam virus. Maka jangan sayang, kamu kerja di pabrik, buat kesehatan kamu jangan sayang. Paham nggak? Wah, saya akan konsumsi itu. Enggak, itu bagus. Kenapa? Itu makanan. Makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Bukan obat. Makanan yang bisa menjadi obat. Kalau dalam ilmu herbal itu katanya Profesor Taufik, jadikan makananmu itu adalah obat bagimu. Betul gitu ya dok ya? Itu makanan, kandungannya itu ada vitamin E-nya ada, ya macam-macam itu kandungannya. Kamu tahu omega 3? Tahu. Mahal nggak itu omega 3? Mahal. Itu nggak kalah sama omega 3 kandungannya itu. Wallahi wa nabi nggak kalah. Bahkan lebih tinggi, kata dokter, itu lebih tinggi kandungannya. Luar biasa. Betul apa enggak? Inilah doa itu bisa merubah segala-galanya. Itu doa. Kalau saya ceritakan, saya tayangkan di situ. Nah, ini sebagian kecil. Kalau ditayangkan semua ya habis waktunya. Ya. Syarat ya harus yakin. Betul? Harus ya. Dia kata, bah saya masih belum ini bah, masih di. Oh kamu minumnya sesendok. Ya lama. Kalau pengen cepat minum sudah 2 sendok, 3 sendok. Kalau mencet tidak apa-apa itu detok namanya itu. Palingnya 2-3 kali, habis itu selesai, nggak apa-apa. Kadang minum mules kadang ya.
Iya. Hah? Berarti banyak racunnya itu. Tidak apa-apa itu. Kadang ada yang minum keliengan, tidak apa-apa itu. Apa reaksinya? Sudah nyoba belum? Rasanya gimana? Hah? Kalau ada yang bilang apa VCO, silakan kamu beli VCO. Ada kan VCO? Di apotek, kok sama? Terus kamu minum, rasakan, beda apa enggak rasanya? Pasti berbeda. Beda, VCO dengan ini beda. Kalau ini konsentrat. Loh, bener. Kita bilang konsentrat, datangnya konsentrat ayam lagi. Betul. Ayam aja kalau dikasih konsentrat, itu kan tumbuhnya bagus. Bener enggak? Hah? Karena kandungan proteinnya banyak. Sama. Ini sama kayak gitu. Jadi kandungan proteinnya bagus. Ini dilihat dari hasil lab yang nerangkan tuh profesor, dokter juga yang nerangkan. Kalau Abah nggak ngerti sebenarnya, Abah cuma bisa bikin kandungannya Abah nggak tahu. Supaya Abah tahu, makanya sama profesor diuji lab sehingga saya tahu kandungannya, manfaatnya apa, saya jadi tahu. Jadi saya tambah yakin kepada Allah. Ya, nggak tahu saja aku yakin, apalagi ditambah tahu. Hidup zaman mana Gil? Luar biasa, luar biasa. Setuju? Setuju, Pak. Bahagia apa tidak? Apalagi kamu udah konsumsi itu, sudah santai saja. Ya. Ini jamaah segitu banyak. Ya. Padahal kerumunan kan tidak boleh. Ini bukan kerumunan, ini orang berpikir. Betul apa enggak? Saya kemarin ngobrol sama Kiang. Malam Jumat kan beliau kesini ngobrol. Kiang, hati-hati. Seorang mubalik, pendakwah, kiai dikasih nikmat yang luar biasa berupa ucapan. Kalau ucapanmu itu bukan nikmat dari Allah, tidak mungkin kamu bicara didengerin orang banyak. Betul apa enggak? Didengerin orang banyak itu nikmat luar biasa. Ngomong didengerin orang, ngomongnya diikutin orang. Ini nikmat karunia yang luar biasa, yang selama ini kadang tidak disadari. Maka hati-hati ya, gunakan nikmat ini untuk kebaikan. Jangan gunakan nikmat bicara yang didengarkan orang, yang diikuti orang untuk menghasut orang, apalagi menimbulkan perpecahan. Jangan sampai. Kalau tidak ingin dicabut nikmat itu sama Allah. Betul? Ayo coba jamaah. Kita ngomong didengerin orang ribuan. Kalau bukan karunia, bukan nikmat yang luar biasa, kira-kira ada yang nggak mau dengerin? Jangankan ke orang lain, ngomong kepada anak sendiri kadang nggak didengerin. Hah? Berarti ucapanmu tuh suatu amanah dari Allah. Kamu menjadi penyambung lidah, betul enggak? Penyampai Allah. Maka gunakan amanah ini untuk mengajak kebaikan, untuk mengajak amar ma'ruf. Betul? Untuk mengajak kepada kebaikan, untuk mengajak kepada umat di dalam berhablum minallah dan berhablum minannas. Jangan malah digunakan nikmat ini untuk menghasut, untuk bikin perpecahan, untuk menjelek-jelekan orang, untuk menghina orang. Nanti dicampur nikmat itu karena tidak amanah. Setuju? Setuju, Pak. Setuju? Setuju. Maka dari itu kata Roma Irama, bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang, karena dari omongan dapat menimbulkan perpecahan. Betul? Setuju itu? Setuju, Pak. Dari omongan. Ntar dulu main lanjut aja, nafas dulu. Hidup zaman mana Ge? Luar biasa, luar biasa. Saya mau tanya, kamu pakai masker? Pakai. Betul apa enggak? Pakai masker. Tapi sekali lagi Abah bilang, kamu pakai masker, kamu jaga jarak, kamu cuci tangan, tapi jangan kamu yakin dengan itu kamu selamat. Tidak, kecuali Allah yang menyelamatkan kalian. Sama dengan sholat. Kamu sholat, sudah sholat kamu yakin sholatmu diterima,
yang itu harus, tapi yang berhak terima atau tidak adalah Allah. Yang penting sholat sajalah kamu, sholat diterima atau tidak itu urusan Allah. Pakailah maskermu, jaga kebersihanmu, ya. Tapi soal selamat atau tidak serahkan kepada Allah. Setuju? Setuju, Pak. Abah itu waktu Lebaran itu open house, ya, open house, salaman pada meluk Abah, cium Abah, ada nenek-nenek, Abah saya kangen Abah, itu saya kangen, saya meluk Abah, saya nyium Abah, boleh? Apa? Boleh nenek, boleh, dicium. Udah muncat dah karu-karuan. Alhamdulillah, nggak perlu pakai dites. Detik saat ini Abah masih bisa bicara di hadapan kalian. Siapa yang menyelamatkan, siapa yang melindungi adalah Allah. Maka jalankan syariatmu, laksanakan himbauan pemerintah, lalu sandarkan keselamatanmu. Berlindunglah hanya kepada Allah, bukan kepada masker. Betul, Pak. Setuju? Setuju. Tapi syariat perlu dipakai. Paham maksudnya? Perlu dijalankan, tapi tetap bergantung kepada usaha kamu jalankan. Soal untung dan rugi serahkan kepada Allah. Yang penting usaha jalankan dengan sungguh-sungguh. Ternyata rugi, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kebangkrutan, serahkan kepada Allah. Kamu punya iman, maka imanmu mengatakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Betul? Betul, Pak. Betul? Betul. Hidup jamaah manakib Luar biasa. Luar biasa. emang luar biasa. Setuju ya? Setuju, Pak. Masih mantep? Masih. Hah? Masih, Pak. Nggak takut ngikutin? Enggak. Kita di sini mendoakan negara, betul apa tidak? Mendukung apa yang jadi program pemerintah. Betul. Kita mendukung pemerintah, kita mendukung TNI Polri. Saya yakin TNI Polri melakukan tugasnya demi menjaga persatuan dan kesatuan, demi menjaga NKRI, demi menjaga persatuan. Betul apa enggak? Keselamatan NKRI. Wajib kita mendukung. Betul. Sebagai warga yang baik, kita harus menjadi rakyat yang selalu memberikan bahasa Indonesianya, dukungan terhadap pemerintah. Karena kalau nggak ada pemerintah, siapa yang mau bikin jalan sampai? Coba pikirkan. Kalau nggak ada pemerintah, siapa yang mengizinkan orang bikin mall segala macam? Kalau nggak ada pemerintah, siapa yang mau bikin pasar? Iya apa tidak? Iya apa tidak? Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Luar biasa. Sudah? Nggak takut hujan? Tadi kan hujan tadi ya, hujan. Saya bilang buminya nggak apa-apa lah hujan, saya bangun tidur hujan ya. Pagi itu hujan, nggak apa-apa lah, yang penting ntar malam nggak hujan. Kasihan jamaah. Kalau imam tidak masalah di bawah atap, tapi nggak tahu nyumbangnya banyakan mana. Jamaah, mungkin dulu alkohol Februari ya, bulan Maret, bulan Maret ya. Nanti kita bulan Maret Holland. Siap, Pak. Tanggalnya nanti kita cari dulu, ya. Tanggal berapa biasa pas Kliwon itu ya? Jangan Holland aja. Ya, setiap tahun harus dong. Benar enggak? Dan apa punya rencana? Nanti bukan rencana, akan apa jalankan di situ itu yang itu pinggir itu tahu ya? Itu yang itu nanti saya bikin tempat kencing. Laki dan perempuan, yang laki-laki kencing yang berdiri itu loh. Supaya bersih.
Nanti yang perempuan saya bikin tempat kencingnya tapi tidak ada klosetnya, nggak ada WC-nya. Supaya apa? Biar soktek nggak masuk di situ. Betul, Pak. Ya khusus tak kasih timba saja, ya. Apa tempat apa? Keran sama itu loh, semprotannya cus gitu, ya. Saya kasih itu aja, shower, ya bukan shower apa ada yang jadi kan enak, cebok tinggal pencet gitu. Tinggal kamu duduk kangkang kan kelihatan gitu, ya. Nah nanti coba kalau mau buang air besar bagaimana, Pak? Ada khusus, WC-nya ada khusus, tempat kencing ada khusus. Pernahkah kamu mikirin tempat kencingnya apa? Hah? Kamu tidak pernah mikir tempat kencingnya apa, sudah ada apa belum? Nah, kadang di situ tuh, ya mohon maaf, kadang pada jorok sih ya. Betul, Pak. Hah? Udah dibersihin, sampah apa kayak ditaruh aja di situ. Banyak pempes juga, Pak. Hah? Banyak pempes. Pempes segala macam. Nah nanti awas, kalau nanti sudah saya bagusin, saya bikin kayak di mall, kalau udah bersih, wallahi saya haramkan kamu buang pempes sembarangan. Betul, Pak. Yang malu itu kadang abah jamaah. Coba pikir, kalau ada orang luar main ke sini terus mau kencing itu kan malu apa kadang itu. Betul, Pak. Hah? Kadang sudah tahu, ini lagi nih, matanya mendelik ikan gerai kadang. Udah tahu tuh masjid, kadang sandalnya naik sampai ditanggain. Betul, Pak. Otaknya ada di mana itu? Betul, Pak. Coba pikir. Sudah ada batas sandal di bawah. Yang sandal di bawah ke atas. Harga sandal kamu gak ada apa-apanya dibanding kesucian masjid itu. Betul, Pak. Kecuali anjing gak apa-apa. Namanya anjing gak punya otak. Kadang kesel juga apa kadang melihat itu. Itu masjid itu, jangan sandal naik ke tangga. Batasnya di bawah itu loh, batas sandal. Jadi abah mau bikin tempat kencing di sana, nanti yang sini tidak dipakai semua, paling berapa, nanti di belakang saya ada. Gimana, setuju? Supaya apa, nanti nggak numpuk gitu loh. Ya, kamu mau ke sana mana? Utara, selatan. Apa di sini bingung? Barat di sana, timur di sana. Di sana tuh utara, nah, sana utara, sana selatan. Nggak apa-apa lah, yang penting saya nggak bingung Allah itu aja lah. Ya. Jadi ngomong soal barat laut itu tidak menang. Nah itu termasuk nih bahan obat 1000 tuh di mobil itu air yang dipakai, intisarinya ngambil dari situ tuh didoain, ikut berzikir juga, masih belum yakin. Yakin. Jadi insya Allah Abah akan bikin tempat kencingnya. Jadi kalau yang datang siang mau mandi, saya bikinin juga tempat mandinya. Tapi ingat, jaga kebersihan. Betul, Pak. Nanti saya tugaskan ada yang jaga khusus. Kalau ada yang jorok, bandel, pegang orangnya. Diapain, Mbak? Udah biar masuk aja di situ, kancing pintunya. Jadi inilah orang tua. Ya, kalau saya nggak mikir, saya tuh masuk dalam saya apa jarang masuk tuh masuk. Ya Allah, kok kayak begini gitu loh. Jadi biar kamu juga kencing nyaman, betul apa enggak? Betul. Pernah nggak kamu mikirin apa? Karena cinta tak pernah minta dipikirkan, Betul. tapi cinta selalu memikirkan. Tapi barang siapa berbuat untuk menyenangkan orang, maka Allah akan menyenangkan orang itu. Maka jamaah manakib jangan pernah takut untuk menyenangkan orang. Setuju? Setuju? Baik. Abang mau nyanyi boleh? Boleh. Boleh banget. Yuk, jalan itu. Lagu apa? Ada nggak? Karaokean. Lagu mana Bang Dam tuh? Lagu Segalanya Bagiku. Jamaah manakib Segalanya Bagiku. Atau apa? Mutiara hidupku ada. Ada nggak?
Mutiara hidupku ada. Itu segalanya bagiku. Hah? Gak ada karaoke-nya. Jadi yang karaoke apa yang karaoke udah? Coba si siapa? Faisal dulu Sal, udah disetel pakai mic yang di mic 2. Jis, mic 2 Jis. Faisal, naik Jis. Biasa Jis. Ikut awal sampai mati. Setuju? Setuju. Naik lagi Jis, mic Jis. Jilid 1 yang pertama. Hidup awal hidup kembali. Yang semangat dan juga awal. Mic naik Jis. Masih ingat lagunya? Naik lagi Jis, naik Jis.
Luar biasa. Jamaah, Ya, Pak. saat-saat sekarang ini menjaga persatuan itu penting. Pak. Betul? Betul, Pak. Kita jangan berpikir hidup kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Tapi yuk pikirkan masa depan anak cucu kita. Betul. Kalau saat ini kita sudah terprovokasi, kalau sampai terjadi kegaduhan, apa terjadi cekcok perang saudara, siapa yang masa depannya suram? Anak cucu, Pak. Anak cucu kita. Betul? Betul. Maka dari itu tanamkan kewaspadaan, jangan sampai terprovokasi. Setuju ya? Setuju, Pak. Jangan sampai terprovok, jangan sampai diadu dong. Maka kita sebagai rakyat harus memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah yang sah. Siap. Betul? Kita jangan sampai mau diadu domba dengan pemerintah, diadu domba dengan sesama rakyat Indonesia. Kita harus jaga itu. Karena sesungguhnya kita ini orang Islam adalah saudara. Betul, Banda? Betul? Katanya di Quran itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita patuh kepada Allah, diperintahkan patuh kepada Rasulullah, juga patuh kepada pemimpin. Siapa pemimpin dia? Pemerintah yang ada ini. Setuju ya jamaah? Setuju, Pak. Demi masa depan anak cucu. Kalau kita sudah karuan, apalagi yang banyak utang, malah ngomong yang banyak, wah kalau ribut enak, utang saya nggak ditagih lagi, kan gitu. Hah? Iya Pak tidak? Tapi pikirkan masa depan anak cucu kita. Jangan ikut-ikutan, jangan mudah terpengaruh oleh sosok dan penampilan. Betul. Tapi lihat dan dengarkan apa yang isi yang disampaikan. Kalau kau mengajak kepada kemaslahatan, kerukunan, kebaikan, ikuti. Tapi kalau sudah mengajak kepada perpecahan, mengajak kepada kebencian, hindari itu. Setuju? Setuju, Pak. Setuju? Setuju. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Betul? Betul. Berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Betul? Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Apalagi kalau sampai rakyat ini bercerai-berai, sumpah. Wong keluarga aja kalau cerai-berai sumpah. Ini keluarga ini. Betul, Pak. Betul? Betul. Setuju? Setuju, Pak. Setuju? Setuju. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhayakum. Betul apa enggak? Jadi sesungguhnya orang Islam ini adalah saudara. Ya pada kita ini adalah bersaudara. Maka berbaiklah kamu di antara saudara kamu. Saya mau nanya, Pak Jokowi itu orang Islam bukan? Pak Jokowi orang Islam. Banyak menteri juga yang orang Islam. Betul? Jangankan sesama Islam, dengan non-muslim pun kita dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah untuk membenci, memusuhi kalau dia baik kepada kita. Betul. Apalagi orang Islam. Faslihu baina akhikum. Betul. Maka berbaiklah kamu kepada mereka itu. Setuju? Setuju, Pak. Di sini Lampungnya, Betawinya, Sundanya, Maduranya, Bugisnya ada, Makassarnya. Ada. 270 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda,
Babon, Batak, Bugis, dan masih banyak lagi yang lainnya. 270 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Tararat, tararat, tarararat. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Tararat, tararat. Janganlah kita saling menghina satu suku dengan lainnya. Karena kita satu bahasa dan satu bangsa Indonesia. Itu. Jadi kalau merasa bangsa Indonesia, jangan saling menghina. Kalau menghina, maka saya mikir ini orang Indonesia asli apa bukan? Kalau memang asli orang Indonesia, tidak mungkin menghina orang Indonesia. Kalau memang asli orang Indonesia, tidak mungkin menghina pemimpin Indonesia. Kecuali bukan asli Indonesia. Kita masih banyak yang asli Indonesia yang layak dan patut kita ikuti. Setuju? Setuju? Janganlah saling menghina satu suku dengan suku lainnya. Karena kita satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kita satu suku, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa Indonesia. Wah, ini udah kayak pidato kenegaraan. Loh, ini penting. Ini penting. Bukan hanya kamu kenal dengan agama, tapi kamu harus kenal, kamu hidup berbangsa bernegara, apa yang harus kamu lakukan sebagai bangsa. Betul, Pak. Betul? Betul. Rakyat punya hak dan kewajiban, pemerintah punya hak dan kewajiban. Betul? Betul, Pak. Betul apa betul? Betul. Dan mari kita lakukan hak kita, kewajiban kita. Apa kewajiban kita sebagai rakyat? Ikutin undang-undang yang ada. Patuhi ya peraturan yang ada. Sejauh peraturan itu tidak melarang kita untuk beribadah atau beragama. Betul apa betul? Betul? Apakah ada di negara kita larangan beragama? Tidak ada. Bahkan negara di dalam undang-undang disebut negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dijamin kita, dilindungi kita oleh undang-undang negara. Pasal 29 ayat 2 kalau tidak salah. UZP. Iya apa tidak? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing. Agamanya terserah kamu mau agama saja. Tidak mesti orang Indonesia beragama Islam. Karena Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dari negara kesatuan mau dirubah-rubah, ya, mending kolormu aja dirubah. Jadi negara menjamin kemerdekaan tiap warga negaranya dan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Jelas kan? Dilindungi kita. Karena kita dilindungi oleh negara, maka pemerintah pun menjalankan perintah undang-undang. Sehingga negara pemerintah pun melindungi kita orang yang beragama. Makanya saya kadang pikir-pikir apanya dong.
Coba kulihat lagi, mungkin ininya, itunya, semuanya biasa saja. Apanya dong, apanya dong, dan ding dong dang. Apa kesalahannya Pak Jokowi? Betul? Pak Jokowi ya sholat. Nah kalau kita menganggap orang Islam satu akidah, nah ini lebih luasnya lagi, sesama rakyat Indonesia harus saling menghargai. Ingat kata Abang tadi, kalau mau merasa, kata Rhoma Irama, janganlah kita saling menghina satu suku dengan lainnya. Tidak boleh saling menghina. Jadi kalau yang menghina, saya tanda tanya, kamu Indonesia asli bukan? Banyak yang kerja di tempat Cina, banyak kan? Banyak nggak? Oh, Cina saja nggak menghina. Ada nggak Cina menghina? Kagak. Maka hargai dan hormati. Coba kamu kerja di pabrik, yang punya pabriknya siapa? Orang Cina. Banyak sekali jasanya kepada Indonesia. Berapa banyak orang Indonesia bisa bekerja? Belum apa-apa sudah bergaya. Apa maksudnya ini? Saya juga gak tahu. Yang penting ngomong aja, biar kamu sendiri yang mikir. Ya, yang jelas kita sebagai rakyat Indonesia siap menjadi satu barisan dengan TNI Polri untuk menjaga kedaulatan persatuan Indonesia. Setuju? Setuju? Dan siap menjadi satu barisan. Oh, harus betul. Harus betul. Dan kita juga akan menjadi satu barisan dengan pemerintah yang sah. Alhamdulillah. Makanya persatuan perlu dijaga. Persatuan Bapak, Pak. Saya mau nyanyi persatuan ya. Siapa? Yang kompak tapi ya. Karaokean saya menghafal sairnya. Bersatulah judulnya. Belum jam 12. Kan apalagi yang datangnya sebulan sekali kan. Nunggu 10 seminggu kamu ketemu apa? Wajar dong sampai subuh, setuju? Coba ngacung.